Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-malikil haqqil mubin fatiris samawati wal ardin fa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan syukur kepada Allah bagi menjelang siang hari ini. Allah izinkan kita semua hadir di majelis ilmu. Ini semua adalah karunia Allah. Semoga Allah menerimanya sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Ngajinya ada kursinya ya, jadi lebih enak. Berharap banyak yang datang karena nggak takut pinggangnya sakit, ada kursinya. Kita akan bahas bab yang sangat besar dan cukup berat, namanya takut kepada Allah. Ini salah satu sifat wajib karena memang bunyi ayatnya itu perintah. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kepada aku jika engkau beriman. Jadi perintah untuk takut kepada Allah. Wa min khasyatihi musyfiqun. Mereka gemetar dan khawatir karena takut kepada Allah. Itu salah satu sifat orang mukmin. Karena perintah, ya hukumnya jadi wajib. Cuman lagi-lagi dalam sifat itu atau amal hati, karena memang pengukurannya kan nggak ada yang tahu. Ya jadi dianggap perintahnya tidak bisa dijelaskan di dunia. Apakah orang ini sudah takut, apa belum. Jadi urusannya kembali ke akhir. Yang bisa dilihat, ya implementasi rasa takut. Apakah dia taat atau tidak taat. Gitu. Taat berarti ada perintah yang dikerjakan dan larangan yang ditinggalkan, atau tidak taat, meninggalkan perintahnya dan mengerjakan larangannya. Meskipun rasa takut itu tidak sama dengan taat. Karena rasa takut itu bab, taat itu satu bab. Kan orang taat bisa karena takut, bisa karena berharap, bisa karena cinta. Tapi ujungnya ditaat semua. Yang diukur jadinya taatnya. Tapi si sifat takut ini adalah sifat wajib dan sifat mulia. Ada salah satu kisah di umat sebelum Rasulullah yang Rasul kisahkan. Akhirnya suka disebut dengan kisah Bani Israel. Ada salah satu orang umat sebelum Rasul saking takutnya kepada Allah, maka ia meminta kepada anaknya dan berpesan, nanti kalau aku meninggal, maka bakarlah aku. Dan nanti kalau sudah aku jadi debu, maka tebarlah debu itu di seluruh penjuru mata angin. Nah, di dalam kisah itu, akhirnya hamba ini dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Kan kisah kan ya, menggambar. Kemudian Allah bertanya, kenapa kau bakarkan dirimu? Kata hamba ini, karena aku takut kepadamu ya Allah. Nah, ini namanya takut bertemu Allah itu ini. Bentuk. Kemudian Allah berkata, aku ampuni dosa. Dan akhirnya masuk surga. Intinya ada namanya takut seperti itu. Mungkin hari ini kita nggak bayangkan takut pada Allah itu sampai seperti apa sih? Ya seperti itu orangnya. Nah, salah satu kisah yang menjelaskan tentang rasa takut, ya kisahnya Umar bin Abdul Aziz.
rahmatullahi alaih. Ini salah satu khalifah yang min ulama'il muslimin. Kata Fatimah, Fatimah itu istrinya Umar. Istrinya namanya Fatimah. Fatimah ini anaknya Abdul Malik, khalifah yang keempatnya Bani Umayyah. Punya anak laki-laki lagi, ada anak perempuan. Anak perempuannya dinikahkan sama Umar. Umar ini anaknya adiknya. Abdul Aziz itu adiknya Abdul Malik yang menjadi gubernur Mesir. Nah, Umar itu sebenarnya bukan runtutan khalifah, karena dia bukan anaknya Abdul Malik. Tapi ya ditunjuk oleh Sulaiman untuk jadi raja setelah akhirnya jadi raja. Nah, Fatimah bercerita bahwa kalau tentang sholat dan puasa, saya yakin banyak orang yang lebih banyak, lebih baik sholatnya dan puasa daripada Umar. Tapi kalau perihal rasa takut, saya yakin tidak ada yang lebih takut kepada Allah melebihi Umar. Kenapa? Karena ia setiap malam menangis. Dan ketika ditanya, kenapa menangis? Urusannya saat dia jawabnya itu sangat visual. Bagaimana aku tidak bisa menangis setiap malam? Nanti saat Allah cabut nyawaku dan kalian bawa aku ke liang lahat, aku sendirian. Apa jaminannya aku selamat di situ? Sementara tanggung jawabku sebesar ini. Kan jadi khalifah seluas itu kekuasaannya. Jadi dia setiap malam tuh emang takut fisik, takut beneran. Kan bukan berarti takut sekedar takut terus kita sholat. Enggak, emang takut beneran. Jadi kadang orang sering memahami rasa takut itu dianggap taat. Rasa takut itu bab, taat itu satu bab. Emang takut beneran takut. Nah, konsep rasa takut itu ada beberapa nama atau beberapa ungkapan rasa takut di bab ini. Yang pertama, takut kepada Allah secara umum. Takut aja kepada Allah. Takut. Itu ungkapan paling umum tuh. Ya, al-khawfu minallah atau al-khasya minallah. Yang kedua, takut bertemu Allah. Namanya khawfa maqami. Di salah satu ayat berbunyi takut bertemu Allah. Itu yang tadi ceritanya di Bani Israel. Takut bertemu Allah, nanti kalau bertemu Allah ntar gimana? Dihisab, ya apa kalau nggak selamat gimana? Namanya takut bertemu. Kalau di sana kan ada berharap bertemu Allah. Yang ini itu dua-duanya baik. Tergantung kita dikasih Allah sifat yang mana. Biasanya orang-orang baik ya pasti punya rasa berharap satu sisi, nanti juga takut satu sisi yang lain. Nah, takut bertemu Allah. Atau takut dihisap oleh Allah. Jadi langsung agak konkret, takut hisap. Kalau tadi takut bertemu, ketemunya dihisap, tapi ini bunyinya takut hisap. Ya. Nomor 4 bunyinya takut akan murka Allah. Hanya makanya ada doa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Itu takut murkanya Allah. Nomor 5 ya. Itu bunyinya takut akan azab Allah. Murka bab, azab bab. Nah, azab Allah itu ada yang ditimpakan di dunia, sebagaimana Allah timpakan pada umat sebelum Rasulullah. Ada yang ditimpakan di akhirat. Kalau di akhirat bunyinya azab neraka dengan segala dinamika azab di dalam. Makanya ada hadis Nabi ittaqun nar wa bisyikki tamrah. Bunyinya itu jagalah dirimu dari api neraka atau takutlah akan api neraka. Takut azab, yakni azab neraka. Ini konsep-konsep tentang rasa takut yang bisa
setiap mukmin bisa beda-beda munculnya. Bisa takut kepada Allah langsung, bisa takut hisab, bisa takut bertemu, bisa takut azab, sekitar itu. Ada di hatinya. Dan membuat orang bisa menangis, menggigil, dan seterusnya. Ketika rasa takut itu betul. Kalau tidak, berarti belum merasa takut meskipun taat. Ini perlu saya jelaskan. Saya dengar beberapa asatid ketika bahas, terutama asatid yang memang di area fikih ya, biasanya rasa takut itu diidentikan dengan ketaatan. Gitu. Padahal itu dua hal berbeda. Emang takut beneran? Takut. Nah, kalau tidak muncul rasa takut, berarti emang nggak punya rasa takut, meskipun dia taat. Berarti dia hanya taat, tapi nggak rasa takut. Nah, ada dua konsep besar. Kalau tadi itu nama-namanya ya, atau apa namanya, situasi rasa takutnya bisa menggunakan beberapa konsep tadi. Secara global, rasa takut ini di dalam Tazkiyatun Nafas ada dua istilah besar yang yang akan membedakan kualitas rasa takut. Yang pertama adalah khauf, terjemahnya takut. Yang kedua khosyah, terjemahnya takut pula. Terjemahnya ini yang kurang detail, memang keterbatasan terjemahan. Konsep dasarnya itu dua, khauf itu takut, khosyah juga takut. Khauf adalah takut kepada Allah dengan cara tidak melanggar. Takut dengan cara tidak melanggar. Karena dia takut, maka dia tidak melanggar. Melanggar bahasa Arabnya maksiat. Jadi dia takut, makanya dia tidak berani maksiat. Maksiat atau melanggar itu bisa terjadi karena tidak mengerjakan perintah dan atau mengerjakan larangan. Orang tidak mengerjakan perintah namanya melanggar. Bahasa Arabnya maksiat. Orang mengerjakan larangan namanya melanggar. Bahasa Arabnya maksiat. Jadi maksiat itu adalah pelanggaran. Jadi kalau Anda melanggar lampu merah namanya maksiat di lampu merah. Secara bahasa. Nah, istilah maksiat itu identik dengan pelanggaran dari hukum agama. Karena hukum non-agama tidak menggunakan istilah maksiat. Dia istilahnya apa kalau di Saudi itu? Melanggar lalu lintas. Dia tidak menggunakan istilah ini. Karena ini istilah sakral. Karena ada dampak dosa di akhirat. Nah, khauf adalah karena dia punya rasa takut, maka dia akhirnya tidak berani maksiat. Dengan bahasa lain berarti dia taat aja hidupnya. Karena maksiat akan menyebabkan yang ditakuti. Ada murka Allah, ada azab, dan lain sebagainya. Sedangkan khosyah itu rasa takut dengan cara mendekat. Justru karena dia takut, maka dia takarub kepada Allah. Oke ya. Dan takarub itu di atas tidak melanggar. Di atas sekedar tidak melanggar. Sudah ada dimensi plusnya. Kalau tidak maksiat kan berarti sama dengan taat. Taat itu yakni mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Nah kalau di khosyah itu sudah ada proses mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah itu dengan dua hal. Semoga tidak bias ya ini anunya materi. Ini kan kalau khosyah berarti takut dengan cara mendekat. Mendekat itu dengan dua hal. Pertama dengan mengerjakan kewajiban dan meninggalkan larangan. Kayak di konsep khauf. Ya. Yang kedua, nah ada tambahannya. Dengan mengerjakan hal-hal sunnah dan meninggalkan hal-hal makruh. Jadi takarub atau mendekat kepada Allah itu tidak cukup dengan hanya yang wajib atau meninggal yang haram. Maka begitu kita menggunakan istilah takarub, maknanya berarti akan masuki wilayah wajib dan sunnah, meninggalkan haram dan makruh. Sudah ke arah sana hidup.
Bahkan di konsep takarrub lebih lagi bisa jadi menjadikan perkara-perkara mubah menjadi sunnah karena dia menata niatnya. Jadi akhirnya hidupnya hanya wajib dan sunnah. Apa aja jadi sunnah dan meninggalkan yang haram dan yang makruh. Nah, di konteks itulah maka khosyah itu levelnya para ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya ulama yang khosyah kepada Allah. Iya. Nah, kami ulangi lagi ya. Nah, rasa takut ini adalah sifat wajib yang memiliki dampak yang luar biasa kepada keberislaman kita. Di samping sifat yang lainnya. Ada sifat-sifat yang lain. Sifat ini menuntut orang untuk tidak maksiat. Semakin tinggi sifat takutnya, semakin jauh dari maksiat. Dan semakin dia tidak punya sifat takut, berarti berani kepada Allah, akan semakin banyak maksiat. Meskipun maksiat tidak hanya muncul dari bab ini, tapi sifat takut akan memberikan kontribusi besar terhadap berhentinya kita dari pelanggaran. Yang kedua, khauf, berarti sekaligus khosyah, satu paket. Tidak sekedar membuat yang punya sifat itu berhenti dari pelanggaran, tapi bahkan bisa mendorong lebih sampai level takor. Kenapa kok takut kok malah mendekat? Cara terbaik untuk selamat dekat sama yang akan mengadab. Bisa dipahami ya? Cara terbaik kalau kita ingin selamat, dekat sama yang akan memutuskan perkara. Semoga tidak diadab, nggak diputuskan. Gitu. Yang ketiga, dengan rasa khauf dan khosyah, maka manusia akan ringan menjalani hidup. Yang membuat kita itu berat, itu karena ada takut kepada selain Allah. Itu semua jadi berat. Saya hitung ya, yang menimpa generasi kita hari ini. Takut masa depan. Itu akhirnya pada depresi itu, bocah. Takut nggak dapat kerjaan. Takut kepada istri. Tuh, sampai jadi ubanan semua itu. Rasa takut kepada Allah itu salah satu dimensi yang diperjuangkan oleh agama ketika agama turun. Ada ungkapan yang terkenal dari seorang sahabat yang diutus ke Persia atau kemana. Ja'al Islamu litahriril ibadi min ubudiyatil ibad ila ubudiyati rabbil ibad. Islam datang untuk membebaskan manusia dari perbudakan kepada sesama manusia untuk menjadi hambanya, untuk menghamba hanya kepada Rabbil ibad, itu hanya manusia. Dengan bahasa lain, Islam datang untuk membebaskan orang dari rasa takut kepada sesama manusia untuk hanya takut kepada Allah. Rasa takut ini muncul sebelum Islam datang. Semua orang yang tidak dikasih karunia iman dan Islam dapat dipastikan takut kepada manusia. Dapat dipastikan. Makanya orang munafik itu takutnya kepada orang tak terkira. Takut kepada orang, tapi berani pada penciptanya orang. Orang munafik itu takut banget tentang kata-kata orang. Nanti apa kata orang? Apa kata orang? Orang mukmin nggak takut kepada semuanya, yang takut hanya Allah. Makanya ketika Rib'i gitu, ya terkenal kan kisah terkenal. Kita datang ke Persia, diutus oleh Umar untuk menyampaikan keputusannya Umar. Ya dia berperilaku kayak perilakunya sahabat kepada para pemimpinnya kan oleh
penjaga istana itu suruh melepas kudanya. Kata Rebi, ya kami tidak, kebiasaan kami memperlakukan pemimpin kami seperti ini biasa, kami nggak seperti kalian perlakukan raja kalian. Kalau kalian menurut saya nggak bisa. Saya tetap akan bawa kuda sampai ke depan istana saya. Kalau nggak boleh, saya akan lapor kepada pemimpin saya. Karena sahabat itu sejak dididik sama Nabi, emang nggak pernah dididik untuk takut sama siapapun. Takutnya hanya pada, makanya kayak ada konsekuensi gitu. Kalau iman itu bagus dan takutnya hanya kepada Allah, maka memudar betul takut pada selain Allah. Tapi kalau iman rendah, maka meninggi takut pada selain Allah. Iman rendah, takut kepada sesama, itu tingginya tak terkira. Makanya orang mukmin itu bebas dan merdeka. Karena rasa takutnya itu dicabut. Karena dia hanya takut kepada Allah. Merdeka, terbayang nggak? Merdeka, orang takut hanya pada Allah. Jadi, nomor 3 saya ulangi, salah satu dampak takut pada Allah itu adalah gitu meninggi takut kepada Allah, kamu akan berkurang takut kepada selain Allah. Dan itu membuatmu rileks dalam hidup. Bahagia. Gitu. Yang membuat hari ini tertekan, terutama generasi milenial dan Z ya, Gen Z itu kalau saya coba bahasakan ke bahasa sekarang, bahasa kita nih orang tua, sebenarnya ria. Jadi ada namanya, saya kemarin ketemu beberapa anak muda, jadi ini data di anak muda, Bapak, mohon dicek anaknya ya. Bapak ini anaknya generasi apa? Generasi tua juga anaknya. Kalau yang masih punya generasi Z, satu di antara tiga generasi baru ini, itu kena isu mental health, kesehatan mental. Satu di antara tiga, berarti 33%. Saya kemarin diceritain salah satu jamaah pas habis ngaji tazkiyatun nafas itu. Ada jamaah pengajian itu anaknya di ITB semester 7. Oke ya. Gara-gara nilai jelek, depresi sampai 2 tahun. Depresi 2 tahun. Gara-gara nilainya jelek. Hanya gara-gara nilainya jelek. Depresi. Kemarin saya ke Malaysia, itu teman saya ada profesor di Univ Malaysia itu, teman sekelas dulu. Dia cerita, dia punya mahasiswa. Itu kayak menjadi ketua asosiasi gitulah di kampusnya. Anak Singapura, perempuan. Terus tiba-tiba dia kehilangan dukungan. Yang awalnya didukung, kehilangan dukungan. Depresi sampai sekarang, tahun. Minum obat. Hanya gara-gara kehilangan dukungan. Jadi takut banget yang disebut dengan dia terobsesi oleh eksis, gitu. Apa namanya? Haus akan eksistensi. Nah, haus eksistensi itu bahasa agama namanya ria sebenarnya. Cuman dibahasain ria pada nggak mau dia jadi ria. Ria itu kan suka dipuji, suka didukung, takut dicela, takut ditinggalkan, takut apa. Itu semua ria. Ria kok jadi ideologi. Karena kita sudah masuk ke namanya post-truth. Kita itu, ibu harus paham tuh. Meskipun kita generasi sudah lewat ya. Karena generasi lewat kita ini sudah. Anak-anak kita ada di masa itu. Ada di masa post-truth, ada di masa persepsi. Bahkan ada di masa bahwa like itu menjadi Tuhannya. Naudzubillah min dzalik. Ada orang ngepost, terus nggak dapat like. Itu langsung bisa kayak drop gitu. FOMO gitu. Fear of missing out gitu. Tidak merasa tidak eksis karena tidak ada like-nya itu banyak gitu. Itu real ya. Saya tanya kemarin, saya akan ngisi di Tanah Kusir itu anak muda semua, pengajian, anak muda semua di perusahaan, bucak-bucak semua, 23, 22 gitu. Saya tanya, apa sih kalian ini? Itu real. Real. Dia hidup di situ. Dia hidup ingin dapat dukungan, dapat like itu jempol. Jempol dibalik langsung drop dia.
Namun saya, ini ilmu ini mendasari kembali ya. Kalau rasa takut Allah itu tinggi, insya Allah nanti rasa takut rasa Allah itu mengurang. Dan itu membuatmu rileks, sangat rileks. Ya. Hah? Merdeka. Merdeka sekali. Gitu. Nomor 4, rasa takut kepada Allah kalau bagus, kalau tinggi, dengan izin Allah fadilah. Izin Allah. Kau akan dihindarkan orang dari penghinaan. Ada ungkapan ulama, tapi saya takut, tapi ini terkenal sekali. Kalau kau tidak takut kepada Allah, maka Allah akan utus orang-orang yang tidak takut kepadamu dan akan menghinakan. Tapi kalau kau takut kepada Allah, maka akan Allah buat semua orang hormat padamu dan takut kepada. Makanya sering ada nasihat gini, kalau engkau nasihati anakmu, kok anakmu gak hormat padamu, coba teliti urusanmu sama Allah beres belum. Jangan-jangan kau tidak takut pada Allah, maka anakmu dibuat gak takut padamu. Takut di sini bukan takut ini ya, hormat maksudnya. Insya Allah kalau orang takut pada Allah, Allah akan berikan ia kemuliaan. Nggak sampai dihina-hina orang. Karena kan mukmin ini targetnya melebihi materialisme. Kalau materialisme itu kan hidupnya urusan materi. Mukmin itu ya ada kesehatan, makanya doa wa'afini. Ya kan? Ada kemerdekaan, makanya doa Allahumma inni a'udzubika min an adzlima au udlama alai. Minta dilindungi dari orang yang mendolimi. Terus apalagi minta kemuliaan, makanya doa warfa'ni min an adzilla au udalla alai. Berlindung kepadamu ya Allah, berlindung kepadamu dari menghinakan orang atau dihinakan orang. Itu berlindung kita. Terus ada baru termasuk yang paling tinggi, ampunan Allah Rabbi firli, rahmat Allah warhamni, hidayah Allah wahdi. Minta ditutupi kesalahannya, namanya wajiburni. Jadi mukmin itu memang dididik oleh agama jadi orang yang bahagia dunia akhirat. Yang dibutuhkan bukan hanya urusan rizki. Rizki itu bagian dari yang dibutuhkan. Makanya Rabbi fili warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wadini itu lengkap sekali. Nah, ini dengan izin Allah, ketika rasa takut itu tinggi, justru mulia hidup. Bukan kebalik. Kalau takut kepada orang mulia hidup, enggak, kamu enggak mulia. Ini merdeka. Ya, ini dampak-dampak atau fadilah-fadilah rasa takut. Lebih daripada itu, karena engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga menempatkan kita di maqam al-ulama nomor 5. Dan ulama itu bukan posisi ya, bukan profesi ya, jangan salah paham. Ulama itu kan makom, kayak aulia. Di atasnya anak paling tinggi namanya anbiya, kan para nabi. Nabi turunannya namanya kekasih Allah, namanya para wali. Nah, ada ungkapan kulul ulama aulia, setiap ulama itu wali. Makanya definisinya itu bukan definisi bukan definisi profesi. Kiai kok jadi profesi? Enggak. Kiai itu kan hanya sebutan Jawa. Konsepnya di ulama. Mau terjemahnya kemana-mana mah terserah. Ada nggak kiai tapi nggak ulama? Ada lah, itu Ki Joko Budu. Tapi Ki ya, dia bukan kiai. Ki Slamet. Itu kembuk ya. Jadi ulama itu definisinya adalah orang yang takut sekali kepada Allah dan memahami cara takut kepada Allah. Nah, memahami cara takut itu adalah memahami ilmu agama. Nah, gitu. Karena ada orang takut salah rasa implementasi rasa takutnya. Takut tapi ketemu bid'ah, kan keliru akhirnya. Jadi makanya ulama itu bukan profesi, dia adalah makom kemuliaan. Al ulama warathatul anbiya, waris nabi. Dia bisa diberikan oleh Allah kepada siapa yang ia kehendaki.
mau apapun fakultasnya, dan mau apapun posisinya. Di zaman dulu ulama bisa ada tukang sol, tukang mas, Imam Az-Zahabi yang terkenal sekali. Ya ini kemasan, bukan bukan profesi dia. Dia itu memang itu panggilan jiwa kayak ketakwaan. Makanya Ibnu Qayyim itu punya ungkapan terkenal di bukunya. Kalau saya boleh bercita-cita, saya bercita jadi nabi. Tapi kan tidak boleh. Maka cita-cita saya jadi ulama dan aulia. Jadi insya Allah kalau punya rasa takut tinggi, kita masuk di makom siapapun kita. Karena innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dan ulama warathatul am. Ulama itu pewaris Nabi. Kalau dia pewaris Nabi ya semoga kelak bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Ya insya Allah ya. Oke. Nah, dari 5 poin tadi tentang dampak dan fadilah tadi, berharap kita punya semangat dan ketertarikan tinggi untuk menanamkan dan berlatih menanamkan sifat ini ke hati kita masing-masing. Lama-lama bisa takut, bisa takut, bisa takut. Saya ulangi lagi ya, rasa takut tidak sama dengan taat. Saya ulangi lagi, rasa takut tidak sama dengan dia adalah sifat berdiri sendiri yang berdampak ke taat. Iya, tapi jadi kalau ada orang sholat, apakah itu menunjukkan takut? Belum tentu. Ya dia taat sudah. Ada orang makan halal, dia taat aja. Apakah takut? Belum tentu. Kita ingin punya rasa takut. Karena beda sekali hasil ketaatan. Kau sujud karena takut, itu tidak sama dengan sujud tanpa rasa takut. Kalau kau sujud dengan takut, itu kok seperti sujudnya orang yang sangat lemah. Emang lemah. Makanya akan khusyuk. Khusyuk itu ada dimensi rasa takut. Orang khusyuk itu karena ada dimensi rasa takut. Kalau nggak ada dimensi rasa takut, nggak akan khusyuk. Karena al-khusyuk maknanya itu tadarruk, menghibah, menghibah, menunduk. Terjadi karena ada rasa takut. Tanpa rasa takut, dia akan congkak waktu sholat. Meskipun dia taat. Meskipun kepalanya sujud. Tapi dia nggak merasa menghibah pada Allah SWT. Sekedar sujud aja. Iya. Nah, kami ulangi lagi, kita berharap bisa melatihkan sifat ini ke diri kita masing-masing. Dari tadi yang saya jelaskan di awal tentang beberapa situasi rasa takut atau bahasa digunakan rasa takut ya. Nah, Bapak Ibu semua bisa memilih mana yang paling kena terlebih dahulu. Aku itu takut murkanya Allah, takut bertemu Allah, takut adabnya Allah, takut dihisap. Itu semua namanya rasa takut. Boleh. Gitu. Ada lebih bawah lagi, lebih dangkal, itu bagus. Ya masih boleh takut ada peringatan keras di dunia atau takut kena adab di dunia. Nah itu yang sering menimpa beberapa orang yang anak-anak muda, kenapa lo nggak berani? Takut ntar kalau sengsara repot ntar. Jadi takutnya takut akan adab di dunia. Itu apakah masuk rasa takut? Masuk. Meskipun ini masih di level pertama. Menimpa di banyak orang. Kenapa kamu nggak berani sama suamimu? Walat ntar. Itu rasa takut sebenarnya muncul. Kenapa kamu nggak sekarang nggak berani itu yang kayak orang-orang itu? Enggak, ntar belangsak hidupku repot ntar. Paham ya? Ada tuh rasa takut. Nah, Bapak Ibu semua bisa milih dari proses mana masuk. Yang penting lama-lama takut. Ada sebagian orang begitu menyebut murka, dia menggigil betul. Takut akan murkanya. Karena bagi dia itu yang paling masuk dia. Ada yang takut ketemu Allah betul. Takut bertemu Allah. Karena dia memang orangnya agak evaluatif. Nanti ketemu Allah gimana cara bertanggung jawabnya.
Ada yang lebih lebih konkret lagi, takut hisab. Nanti hisab gimana? Dibunyikan. Ada yang ke arah azabnya. Begitu melihat ayat Quran tentang azab, nangis dia betul. Takut betul dia. Dan lain sebagainya. Ya. Nah, beberapa contoh konkret rasa takut yang Rasul contohkan para sahabat contohkan. Misalnya, suatu ketika Aisyah itu mendapati Rasul itu cukup takut waktu melihat awan. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, orang-orang melihat awan itu senang sekali. Kenapa malah kalau ada awan, aku perhatikan engkau sangat gelisah dan takut. Kata Rasulullah, ya Aisyah, apa jaminannya awan yang melintas ini awan rahmat? Apa jaminannya? Itu bukan awan azab. Bukankah ada orang sebelum kalian? Dulu akhirnya senang sekali karena adanya awan. Dan ternyata itu awan azab. Yang di surat Al-Ahqaf. Dihujani oleh Allah berhari-hari. Akhirnya jadi banjir. Itu namanya takut akan azab Allah di dunia. Terasa oleh Rasul. Kemudian misalnya ketika Aisyah ditanya tentang Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajil. Dan orang yang terus memberikan yang ia punyai, yang berikan oleh Allah padanya, terus bersedekah, tapi hati mereka tetap khawatir. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah mereka orang munafik? Kata Rasulullah, bukan, justru orang mukmin. Orang mukmin itu selalu khawatir akan nasibnya kelak di akhir. Bagian dari rasa takut. Orang munafik itu merasa aman nasibnya di akhir. Dan tidak aman nasibnya di dunia. Mukmin di dunia merasa aman. Allah sudah jamin. Di akhirat adalah yang takut dia. Gimana nanti nasib kelak di akhir? Makanya kalau melihat konsep-konsep yang begini ini, kita masukkan ke lapangan. Yang terjadi itu memang sudah banyak sekali pelanggaran. Hari ini orang takut nggak dapat kerjaan. Tapi nggak takut akan murka Allah kalau dia meninggalkan sholat. Hari ini orang takut nggak usah jauh-jauh ke istrinya lah. Pacarnya ditelepon nggak ngangkat, itu takutnya tak terkira. Padahal ada 7 juta cewek di Jakarta. Putus satu masih ada 6.999.000. Tapi takutnya tak terkira. Kayak nanti nggak dapat istri. Gitu. Sementara dia berlaku maksiat, tenang-tenang aja. Jadi jauh banget. Gitu. Takut hidup tidak kaya. Tapi tidak takut, nggak punya pahala di akhirat. Hidup jauh itu yang kemudian harus saya akui. Future of Capra itu salah satu filosof modern ya. Mengingatkan betul di ada buku lama visi kehidupan. Itu abad 21 kalau kinerja agama tidak memperbaiki diri kinerja agama, maka yang terjadi adalah orang punya ideologi materialisme dengan bermacam-macam agama. Jadi agama itu jadi ritual. Sekedar keluar dari tema ya, sekaligus menjadi tambahan informasi ke Bapak Ibu supaya paham anak-anaknya. Jadi saya pernah dialog sama salah satu anak muda tentang kondisi mental health yang menimpa mereka. Jadi isunya kan cukup besar ya, 1 di antara 3 itu kena isu mental health, 1 di antara 12 anak remaja itu kena mental health berat, mendekati depresi. Jadi sudah gede anunya. Si bangsa ini secara umum setelah COVID 20% kena isu mental health, 20%. Siapa ya? Nah, ketika saya tanya ke salah satu anak muda, coba deh kalian baca Quran, zikir. Apa jawabannya? Menarik. Data kami, orang beragama dan yang tidak beragama,
50% sama-sama kena depresi. Sekarang di datanya. Itu berarti beragama maknanya bukan beragama yang kita pahami sekarang nih, yakni menjalankan ritual agama. Itu namanya agama. Disebut orang beragama menjalankan ritual agama, bukan menjalankan beragama secara totalitas. Dan itu persis dengan pemahaman para peneliti sosial. Di penelitian sosial itu disebut orang beragama baik itu jika kualifikasinya 4, hanya 4. Itu kita gunakan di survei. Jadi namanya tingkat keberislaman. Itu 4. Awalnya yang menggunakan variabel ini itu cuma Denny CA, saya masih ingat itu. Denny CA tahun 2000 berapa. Tapi peneliti yang akhirnya menggunakan variabel ini. Tidak pakai variabel yang lain. Karena ini yang paling bisa diukur, yang lain nggak bisa diukur kan. Pertama, rajin salat. Jadi tidak bicara khusyuk, nggak bicara yang pokoknya rajin salat. Rajin salat maknanya adalah tidak pernah meninggalkan atau meninggalkan tapi jarang. Yang kedua, rajin puasa. Puasa Ramadan, bukan sunnah. Maknanya puasa, tidak bicara kualitas. Nggak bisa diukur kualitasnya. Yang ketiga, rajin datang ke pengajian. Pengajian itu, tak kasih datanya ya, pengajian itu, sebagian besar masyarakat itu mengaji ke ustadz. Itu 55%. Ustadz itu identik dengan muda dan kota. 15% ngaji ke kiai. Kiai itu identik dengan desa dan tradisional. Tua. Itu kiai. Kalau di kota, ustadz. 7% ngaji ke Habib. Habib ini istilah khusus. Gak kiai, gak ustadz dia Habib. Sisanya lain-lain. Ada buya, ada abang. Kan kalau di kampus ngaji ke kakak, atau ngaji ke, apa istilahnya, ajengan, atau apa. Itu kecil. Jadi paling besar, nah, sering datang ke pengajian. Yang keempat, dia sering baca Quran. Artinya beragama itu 4 ini secara formalitas. Bisa nggak kalau orang melakukan 4 ini tanpa kualitas terus menghilangkan depresi? Ya. Jadi ini sebenarnya ketika anak muda itu ngomong, itu tamparan ke para muslim. Berarti di lapangan agama ini nggak ketangkep dampak terhadap kehidupan. Karena orang beragama sama-sama kena depresi 50%. Makanya orang depresi sekarang nggak mau diajak zikir ke psikiater, kasih obat supaya dia bahagia. Kasih hormon kan, kasih hormon bahagia. Dan macam-macam. Jadi ini tamparan. Agama bukan menjadi referensi hidup. Karena agama dipahami sebagai ritual agama. Makanya ini udah mulai menimpa, jangan dianggap remeh loh. Dialog sama anak-anak itu. Jadi kemarin itu anak saya punya temen, pas ketemu pulang ke Depok, diajak sholat, dia ngomong, gue udah agnostik. Anak Depok, agnostik. Hanya gara-gara apa coba? Gara-gara punya pertanyaan tentang agama yang nggak bisa dijawab. Pertanyaan itu sederhana ternyata. Dia nanya gini, di mana letak keadilan Tuhan? Ketika ada hambanya, lahir di negara muslim jadi muslim. Terus dia masuk surga. Terus ada hambanya yang lahir di negara kafir, terus jadi kafir masuk neraka. Mana letak keadilannya, kan nggak salah dia lahir. Nggak menemukan jawaban ini. Agnostik. Dibikin agama nggak fair. Aku bilang, suruh bocahnya datang ke sini. Udah putus, Bi. Udah dia agnostik. Jadi anak sekarang itu sangat kritis, tapi terkadang otaknya juga nggak nyangkut. Tapi saya suka nyebut arogannya lebih dari Fir'aun. Karena dia percaya diri dengan bacaan dia. Jadi Bapak Ibu ini meskipun pintar, tapi di mata anak sekarang nggak ada pintar-pintarnya amat. Pinteran Ustadz dia, Ustadz Google, Ustadz Cici, tahu Ustadz Cici ya? ChatGPT sekarang ada, iya bukan, ChatGPT beda. Kalau Cici itu ada suaranya. Oh itu luar biasa, tanya aja.
Gimana caranya ya, Ci? Gitu. Gimana caranya supaya istri saya mingkem? Itu jawab, ya menurut data klinis membuat wanita mingkem itu gini-gini gitu. Jawab dia, Bu. Tanya aja, Cici. AI. AI. Lengkap data. Meskipun beberapa case kalau pertanyaannya global yang ngawur dia juga ya. Dia kan, oh, sip ya, kamu ulangi lagi. Jadi kembali, rasa takut ini harus terus kita upayakan agar muncul. Nanti khawatirnya luar biasa. Poin berikutnya, eh, hubungan rasa takut dengan sifat dan hal-hal lain. Yang pertama, rasa takut ini menjadi salah satu dasar orang taat. Ya, itu hubungan dengan ketaatan kuat. Ketaatan, ketakwaan. Ya. Yang kedua, rasa takut juga bisa menjadi pemicu atau menjadi motif munculnya sifat-sifat baik lain. Beda kalau rasa takut kepada selain Allah itu menurunkan banyak kemampuan. Tapi takut kepada Allah justru meningkatkan banyak kebajikan. Beda situasinya. Kalau kau takut kepada hambanya Allah, takut itu otakmu turun, rasa bahagiamu turun, itu turun semua. Tapi takut kepada Allah, itu sifat-sifat lain muncul. Uh, Kamu ingin takarrub, kamu bahagia waktu dekat. Jadi takut kepada Allah itu membuat kau bahagia. Bukan malah karena aku takut. Itu bahagia dalam ketakutan. Jadi nangisnya orang takut itu bahagia. Bukan nangisnya orang sedih. Sifat-sifat baik yang lain muncul. Bahkan syukur aja bisa dipicu oleh rasa takut. Kenapa coba? Kalau nggak syukur nanti Allah murkai. Aku syukur aja deh. Termasuk yang lain. Yang lebih tinggi lagi kayak ikhlas. Bisa muncul. Kalau ria, murkai Allah. Udah ikhlas aja gitu. Karena ujungnya semua itu dimurkai Allah nanti ujungnya. Akhirnya sifat yang wajib-wajib muncul semua. Tawakal muncul, semua muncul. Nanti kalau nggak tawakal, Allah murka. Makanya tawakal. Karena semua muncul jadinya. Gara-gara takut murkanya Allah. Bertiga, rasa takut tidak menafikan menjadi dua sifat yang menjadi pemicu ketaatan, yakni berharap dan cinta. Nah, di beberapa case studi, terkadang ada semacam pemahaman rasa takut itu awal langkah orang taat. Nanti diganti dengan berharap. Kalau berharap sudah naik, diganti lama sama cinta. Sehingga kalau orang sudah mencintai, nggak perlu takut. Oh nggak gitu. Ya, ini perlu kami tegaskan di sini. Karena ada ungkapan yang terkenal kali dari, semoga Allah merahmati wanita mulia ini, Rabi'ah Adawiyah, terkenal ya. Kalau aku beribadah karena takut nerakamu, masukkan aku ke nerakamu. Enggak gitu. Orang yang paling mencintai Allah namanya Rasulullah. Orang yang berharap akan rahmat Allah namanya Rasulullah. Orang yang paling bertakwa namanya, tapi takutnya kepada Allah luar biasa. Bukan berarti kalau sudah mencintai Allah nggak takut kepada Allah. Jadi takut, berharap sama mahabbah itu satu paket yang tidak boleh saling menegasikan. Dia harus berada di posisi yang sama. Bukan berarti salah satunya menafikan. Berarti kalau sudah berharap nggak takut. Enggak. Berharap satu sisi, takut satu sisi. Apalagi bab mahabbah. Jadi orang paling mencintai
dan menjadi makhluk pilihan Allah namanya Rasulullah, takutnya keluar tak terkira. Beberapa kisah tampak sekali takutnya. Salah satunya pada waktu di Isra Mi'raj, itu kan Rasulullah SAW atas masukan dari Nabi Musa kan, naik turun sampai ke 5. Pas kelima itu kan atas, ini ada dua riwayatnya, atas masukan dari Musa Rasul tetap naik lagi, tapi riwayat yang lain Rasul udah nggak berani. Tapi dengan riwayat yang pertama Rasul naik lagi, Rasul kemudian Allah berfirman, ya Muhammad, udah langsung berhenti, seturun. Udah dipanggil begitu aja udah nggak berani, udah takut karena Allah sudah menghentikan sampai 5 aja. Ya. Tapi kalau riwayat yang kedua Rasul udah nggak berani naik, memang meminta keringanan, padahal didorong oleh Nabi Musa untuk minta keringanan. Umatmu itu lemah, gak kayak umatku aja begitu, mintalah keringanan lagi. Tapi Rasul udah nggak. Ada sebuah riwayat pakai istahya itu Robbi, aku malu pada Rob. Tapi yang riwayat yang pertama tadi menandakan rasa takut, termasuk saat doa yang sangat terkenal itu. Terkenal ya, Bapak Ibu bisa menggunakan doa ini kalau situasinya lagi pelik. Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas. Perlu ditulis? Ditulis di mana? Atau nanti saya kasihkan ke Ibu Yuli. Tapi kalau Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas ila qaribin yatajahimuni am ila baitin mallakta amri illam yakun bika alayya ghadab fala ubali walakin afiyatuka khairun minni wa rahmatuka awsa'u minni. Hafal nggak? Belum. Kalau diulang berapa kali supaya Ibu apa? Aku akan ulang. Artinya dulu ya. Ya Allah, aku lapor kepadamu lemahnya diriku, wakillati hilati, dan sedikitnya strategiku atau sedikitnya pikiran. Terus wahawali alan nas, dan hinaku di mata orang-orang. Kepada orang dekat atau orang jauh, kau kuasakan aku padanya, aku tidak peduli selama engkau tidak murka padaku. Jadi Rasul itu sudah nggak peduli mau kalah, mau menang, mau ditindas, mau dipenjara, mau dikuasai siapapun, itu nggak peduli selama engkau tidak murka padaku. Jadi yang ditakuti Nabi cuma satu, murkanya Allah padanya. Kalau Allah nggak murka, ente ngapain Rasul nggak peduli, nggak penting itu semua. Ente hina 1000 kali nggak merasa hina, ente tindas 1000 kali nggak merasa tertindas. Merdeka Rasul. Karena satu saja yang ditakuti hanya murkanya Allah. Illam yakun bika alayya ghadab. Selama engkau tidak murka pada. Tapi kalau Allah murka, takutnya tak kira. Nah itu. Terus walakin afiatuka khairun min, kesejahteraan darimu lebih baik bagi dariku. Wa rahmatuka awsa'u minni, dan rahmatmu lebih luas daripada aku. Itu tahun keempat kenabian Rasul berdoa itu. Kejepit-pit itu betul. Terus nanti tahun ke-6 semakin kejepit. Tahun ke-6. Tahun ke-8 mulai ada solusi. Hijrah ke Habasyah. Tahun ke-10 kejepit lagi, sak jepit-jepitnya. Karena Abu Talib nggak ada, Khadijah nggak ada. Mulailah tahun ke-13 ada solusi. Udah selesai. 13 tahun. Itu yang ditakuti Nabi ternyata bukan itu semua ternyata. Tapi ilm yakun bika alayya, selama engkau tidak murka. Kalau Allah sudah nggak murka, aman. Apapun yang terjadi, aman. Nah ini bukan. Taif kan tahun ke-10. Ini doa masih tahun ke-4 kenabian. Masih di awal. Tapi memang situasi berat sekali. Itu awal-awal dakwah jahriyah. Itu ya kami. Jadi rasa takut, kembali ke materi, itu tidak berarti bisa ditinggalkan
Nafikan begitu ada berharap atau mahabbah. Meskipun mahabbah memang makomnya tinggi sekali, tapi bukan berarti orang yang mencintai Allah tidak takut kepada Allah. Saya ulang lagi ya, bukan berarti orang mencintai Allah tidak takut kepada, tetap dia takut kepada. Ada pertanyaan, kenapa sih harus takut kepada Allah? Kok jadi pertanyaan liar ya? Tuhannya orang Muslim ini menakutkan. Jawabannya, ayo, jawabannya apa jawabannya? Ya, kamu nggak ngerti hidup sih nak, gitu jawaban. Ini nggak usah dijawab secara ilmiah. Jadi terkadang menempatkan hubungan sama Tuhan, sama Allah, itu menggunakan cara pandang manusia. Apa jawabannya orang kayak gitu? Nggak usah bahas, karena levelmu masih takut sama pacarmu yang nggak ditelepon itu. Oh gitu aja pasti takut kok bahas urusan perkara kayak gini. Kalau kamu sudah tidak takut pada orang, baru bahas perkara kayak gini. Ah, baru nanti, oh kamu lagi lurus. Kalau mentalmu sama pacarmu aja kamu masih takut gak bisa ditelepon. Mentalmu sama bosmu aja masih kayak gitu. Gak berhak bahas takut pada Allah. Kamu sama hambanya Allah, aku masih takut. Kamu sama hambanya Allah takut. Sama hambanya Allah. Gimana bahas penciptanya? Ini gak usah level. Nah, nanti baru. Kenapa coba? Jadi memang di bab kematangan mental, yang dirahmati Allah, itu nggak akan bisa dipahami orang yang belum waktunya. Jadi kalau kita maksain, tengkar ujungnya. Jadi suatu saat nih, kemarin saya diceritain salah satu jamaah pengajian gitu. Ustadz, kan kemarin waktu kita bahas Al-Hikam itu, sampailah level, eh, orang kan berdoa apa aja boleh. Tapi ya doa orang-orang tertentu ya begini-begini doanya. Yang doanya sudah ke arah yang udah nggak ngurus lah. Tapi secara hukum ya silakan aja mau doa. Bahkan agak turun bawah, ya Allah, aku minta ini dong, posisiku naik sekarang, boleh. Ya Allah, gaji naik dong, 3 digit, boleh. Nyebutin, boleh. Tapi ya kalau inti mau naik kelas, ya udah silakan lah, pilih. Karena doa itu menggambarkan makommu, gitu kan? Saya kan ngomong gitu, doa itu menggambarkan makom. Lihat doa-doa Rasul. Doa itu menggambarkan makom. Disampailah ke salah satu jamaah. Mana mungkin nggak boleh minta dunia? Lah kan kita hidup dunia. Ya ibu nyampe ini keliru, gak ngajak tengkar malah. Ya biarin aja. Ya bagus, boleh. Jadi nyampein ilmu hati itu ke orang yang belum waktunya, itu ngajak tengkar. Karena emang kadang nggak masuk akal. Kitab Al-Hikam itu, kalau yang ngaji pemula, itu ngajak tengkar ujungnya. Akan dibantah, ya biarin aja. Nggak usah dibantah. Itu mirip nerangin cinta, anak umur 17 ke anak TK, ngajak tengkar. Oh, Dek nggak ngerti sih, Dek. Oh, gitu dulu waktu abang tuh ketemu pertama kali yang sekarang jadi istri abang. Deg-degan gitu. Kayak dikejar anjing. Bukan gitu. Pokoknya lah. Abang mah bikin pusing aja. Nggak apa-apa. Nggak sama dengan ilmu fikih. Ilmu fikih itu nerangkanya, kan gampang tuh. Sholat gini, gampang. Tapi kalau kematangan hati itu rasa. Jadi kalau misalnya di pengajian ini kayak merasa ada yang janggal-janggal, ya udah di anu aja. Nggak usah bantah ke saya, dan saya juga nggak akan bantah kalian. Masing-masing dengan cara sudut pandangnya masing-masing aja gitu. Karena emang kayak gitu makamnya. Makanya kalau kita para ulama kayak gitu, begitu ada, ya udah biarin aja. Kemarin ada yang nanya ke saya, Ustadz kalau zuhud terus yang lola dunia siapa? Ya biarin aja lah. Lu mau diapain? Gitu. Kan seakan-akan kalau zuhud nggak ngelola dunia. Ya nggak apa-apa, biarin. Ya siapa aja ngelola lah. Gitu kan. Bisa dipahami ya. Jadi rasa takut itu memang sesuatu yang luar biasa. Dan semoga Allah berikan kita rasa takut kepada Allah SWT. Beberapa perbedaan rasa takut, poin berikutnya, takut kepada Allah dengan takut kepada selain Allah. Meskipun sama-sama rasa takut. Ya. Rasa takut kepada Allah itu adalah bab iman.
Rasa takut kepada selain Allah itu di luar bab iman. Bisa karena syahwat, bisa karena yang lain. Oleh karena itu, rasa takut kepada Allah itu hanya muncul karena iman. Nggak muncul karena yang mirip mahabbah. Takut kepada Allah tidak sama dengan takut kepada ular. Takut kepada Allah itu bab iman. Jadi kalau keimanannya emang nggak kuat, nggak akan muncul rasa takut. Terus, takut dong pada neraka. Nggak akan kuat, nggak akan muncul. Ini bab iman pada hari akhir. Baru takut pada neraka. Ini imam kepada Allah, rubi Allah, uliha Allah, baru bisa takut kepadanya. Kalau nggak akan muncul. Dia tidak sama dengan takut-takut. Kalau takut-takut biasa, ada dampak yang kau lihat. Ya. Orang takut ular karena ada bisanya. Orang takut, itu namanya, ini namanya mu'tad, takut biasa, basyari. Takut kepada Allah itu bab iman. Tidak sama dengan takut kepada selain Allah. Yang kedua, takut kepada Allah itu menyejukkan, bukan menyedihkan. Semakin kau takut, semakin kau damai hidupmu. Balik, kok takut? Justru semakin kau takut, itu semakin kau damai. Kalau doa tadi itu bisa masuk, itu luar biasa. Aku lapor kelemahan diriku, lapor kepadamu tentang hinanya diriku, lapor kepadamu sedikitnya pikiranku atau strategiku. Kalau sekarang misalnya kita, kau tempatkan aku di mana, aku nggak peduli, selama engkau tidak murka pada orang yang punya masalah-masalah kasus. Kau tempatkan aku di mana, enggak. Selama kau tidak murka, justru. Tapi kalau kau murka, kau tempatkan di mana, aku takut. Karena nggak ada gunanya. Allahu Akbar. Jadi rasa takut kepada Allah itu mendamaikan. Bahkan membuatmu bahagia dalam ibadah. Sujudmu semakin khusyuk, tilawahmu semakin bertadabbur. Gitu. Kau bisa merasakan nangis baca Quran itu karena rasa takut. Karena nggak rasa takut, nggak bisa nangis, nggak bisa. Gitu. Kau akan bisa nangis waktu membaca surat Waqiah, kau akan bisa nangis waktu baca surat Al-Qamar, kau akan nangis baca surat An-Naba. Waktu kau nangis karena takut itu, kau bahagia. Nah, luar biasa rasa takut. Maka berbahagia yang takut pada Allah. Dan insya Allah, saya ulangi lagi, kalau kau takut pada Allah, Allah akan cabut takutmu kepada selain Allah. Nah, itu lebih bahagia lagi. Kalau kau takut kepada Allah, Allah akan cabut takutmu pada selain Allah. Tegak itu, engkau itu. Tegak. Emang nggak takut ini. Ya sahabat-sahabat ini. Siapa yang ditakutin? Yang ditakut. Merdeka sih. Aku akan ambil bisnismu. Nggak ngaruh, nggak. Aku akan siar-siarkan. Nggak ngaruh. Aku akan jatuhkan nama baikmu. Nggak ngaruh, Pak. Nggak. Udah selesai. Selesai. Aku akan ambil keluargamu. Nggak ngaruh, Pak. Nggak ngaruh. Kenapa aja, Pak? Kira-kira kader nggak ada orang ketemu orang kayak gini. Itulah para sahabat dulu. Makanya Rif'i itu pada waktu dibawa ke Raja Persia, diajak, ya udah kalau kamu nggak boleh dengan cara kok, yang takut dia. Datang pakai masuk kayak kuda ditambatin depan mukanya. Karena memang Rasul nggak ngajarkan sahabat memperlakukan pemimpinnya kayak gitu ya dia. Rasul duduknya sama. Apalagi zaman setelah Rasul, karena Abu Bakar, Umar, apalagi sama-sama merasa sama-sama sahabat. Bang Umar juga tidur di bawah pelapa korma. Kan Khalifah kan ketua DKM kan sebenarnya perlakuan. Persis ketua DKM, ngimamin masjid terus memimpin rapat setelah sholat. Kan ketua DKM kan. Jadi kalau ini negara ini mau bahagia, presidennya jadi ketua DKM, itu cocok gitu. Milihnya ketua DKM, jadi nggak ada macam-macam ketua DKM. Simple. Gitu.
Untuk menyelesaikan kemiskinan di sini kan budget 200 triliun. Sebenarnya kan diambil dari budget-budget itu selesai. Kemiskinan di Indonesia itu kan 12,5 maksimal kalau dipentok-pentokin 35%, kalau dipentok ke atasnya. Itu insya Allah selesai dengan 200 triliun. Pernah ada yang hitung. Pakai bank fakir miskin, diputar, selesai. 200 triliun. Dengan modal itu, nanti diputar ke orang fakir miskin, diputar. Itu insya Allah. Nah itu kalau pimpinannya ketua DKM kan bisa. Kalau kasihkan 200 itu, ketua DKM. Masya Allah. Oke ya, jadi perbedaannya rasa takut pada Allah itu beda dengan yang tadi. Justru membuatmu bahagia. Dan rasa takut kepada Allah itu akan membuatmu juga ringan terhadap urusan selain Allah. Yang menyebabkan engkau tidak repot. Yang buat kita ini repot, nambah sedih itu kan selain Allah ini berkecamuk di pikiran. Apalagi sekarang. Gitu. Sekarang ini karena mata dikasih input berlebihan, baca terus, melihat terus. Ini 24 jam dengerin terus. Itu jadi kayak berlimpah-limpah beban ini. Zaman dulu kan orang denger kan dari orang yang ditemui kan. Kalau nggak ketemu orang berarti pendengaran aman. Dan sekarang banyak muncul penyakit berdenging. Sekarang tuh banyak orang kena penyakit berdenging. Karena terlalu beban banyak sekarang sudah. Namanya hidup dalam kecemasan itu. Hidup dalam kecemasan itu kan sekarang menjadi ciri masyarakat abad 21. Hidup dalam kecemasan. Anxiety apa ya? Anxiety. Hidup dalam kecemasan. Bahkan kecemasan yang tidak ada definisinya. Pokoknya cemas saja. Kayak kalau takut kan jelas, takut suami nggak pulang, clear gitu. Ini takut aja, suaminya ada tapi takut. Ternyata takut yang lain, takut suaminya kabur, sama aja. Takut suaminya nggak datang. Sudah datang, takut suaminya pergi lagi. Baru udah ada alamatnya, takut nanti nggak bisa ditelepon. Jadi terus kemana-mana. Kalau ibu-ibu sudah selesai masanya, yang muda-muda tuh. Takut begitu itu tinggi sekali. Jadi itu semua berawal karena lepasnya rasa takut kepada Allah, maka Allah buat takut kepada banyak. Nah kalau kita takut kepada Allah, itu hilang takutnya. Jadi kau tidak, bahkan nggak takut akan dunia. Ngomongnya kayak orang bener ya. Semoga Allah mudah. Serius, bahagia sekali. Kau nggak takut kehilangan. Itu yang disebut dengan orang udah selesai dengan dirinya, yaitu. Dan hari ini, materi ini sangat dibutuhkan. Karena kita direcoki semua yang membuat kita takut. Membuat kita risau. Tidak ada perkara sekarang yang menimpa kita kecuali mau menjadi sebab kita risau. Anak kita risau, anakku nanti gimana? Punya anak, risau, nggak punya anak, risau. Punya suami, risau, nggak punya suami, risau. Punya rumah, risau, nggak punya rumah, punya rumah cuma masih risau. Karena kurang besar sampai rumah sebelahnya. Apa aja risau. Ngedit mobil, risau karena kena beban cicilan. Nggak ngedit mobil, risau karena naik angkot. Jadi yang membuat risau kalian ini apa? Gitu. Aku sering nanya, anak muda. Jadi membuat kamu bahagia yang mana? Cari risau. Terasa betul. Apa aja risau? Makanan nggak enak, risau. Nggak ada makanan, risau. Di rumah risau karena maknya cerewet, di luar rumah risau karena nggak ada bapaknya. Jadi gimana? Risau. Aku risau, nggak ada mami. Pas nggak ada mami, risau karena maminya cerewet. Jadi gimana risau? Itu yang saya sebut apa ini fitnahnya zaman akhir ya. Sampai risau kok. Dan itu beberapa filsuf sudah menganu ya, dengan proses berpikir yang begini dan input informasi yang begini,
akan jadi masyarakat yang begini kan, analisisnya kayak gitu. Dan kelihatannya benar. Orang hidup dari kerisauan yang tidak diketahui. Makanya muncul spiritualitas itu loh yang di awal-awal dulu menjawab ini semua. Gitu. Orang takut tapi nggak tahu yang ditakuti. Orang risau nggak tahu yang di. Nah kembali kan, insya Allah kalau rasa takut kita kepada Allah itu tinggi, bedanya itu dengan izin Allah. Ya dengan izin Allah. Jadi dari semua hal tadi kembali untuk meyakinkan diri kita agar kita mau berlatih punya sifat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya. Berikutnya tadi sudah kita bahas definisi ayat, hubungan, dampak, perbedaan. Nah, tinggal poin berikutnya adalah beberapa praktek rasa takut. Ya, langsung prakteknya. Karena rasa takut itu adanya di hati. Ini hanya contoh-contoh rasa takut ya, Rasul rasa takut. Praktek rasa takut. Yang pertama, segera meninggal maksiat kalau berhadapan dengan maksiat. Itu salah satu kisah dulu yang akhirnya menjadi fadilahnya orang. Seorang laki-laki yang sudah berhadapan dengan seorang wanita yang hampir dizinai, kemudian takut, ingat ada Allah melihatnya, dia takut akan murkanya, kemudian dia berhenti. Itu namanya begitu rasa takut muncul, maka langsung bisa menghentikan. Kalau nggak bisa menghentikan, berarti tidak punya rasa takut. Itu maksud saya. Sip ya? Jadi bisa menghentikan seketika. Kalau nggak bisa menghentikan, berarti belum punya rasa takut. Oke ya. Implementasi kedua, mendorong ketaatan. Jadi kalau tadi berhenti, mendorong ketaatannya nih, perintah Allah akan dikerjakan dengan maksimal. Jadi beberapa contoh implementasi. Contoh ya, kan kalau di atas kan sudah dihubung-hubungkan. Kedua akan banyak apa namanya, karena punya rasa takut, maka dia banyak bertawud akan murkanya dan minta akan ridho. Yang Nabi ajarkan tuh, As'aluka ridhoka wal jannah wa bika min sakhatika. Karena dia takut betul, maka dia bertawud betul dari murkanya Allah. Termasuk salah satu implementasi rasa takut itu adalah takut untuk mendolimi sesama. Makanya hati-hati bermuamalah sama orang. Jadi takut kepada Allah bukan berarti hanya kepada Allah urusannya, kepada sesama enggak, justru implementasinya juga akan menjaga muamalah dengan sesama. Karena takut nanti dihisap oleh Allah, enggak selesai urusannya. Jadi dia hati-hati dalam bermuamalah. Makanya salah satu makna takwa itu kan takut, salah satu maknanya takut adalah takwa maknanya berhati-hati. Jadi dari rasa takut dia akhirnya hati-hati, enggak sembarangan. Takut namanya mendolimi atau mendolimi sesama. Makanya dia akan berhati-hati dalam muamalah. Termasuk implementasi takut akan menjaga akhlak, terutama akhlak yang berdampak kepada dosa. Kan ada akhlak yang tidak sampai ke dosa, kayak menyakiti, kayak menghina. Kalau sekedar tidak senyum kan nggak sampai level dosa. Karena dia punya rasa takut, maka takut berakhlak buruk, terutama yang berdampak kepada dosa. Misalnya berkata kasar kepada pasangan, kan dosa. Jadi takut dia. Inti semua tadi, orangnya akhirnya menjaga diri, yang disebut dengan mutahafil. Dengan rasa takut yang tinggi, jadilah pribadi orang yang sangat menjaga diri. Orang menjaga diri itu bahasanya mutahafil, orang yang tahafud, menjaga. Dengan bahasa lain, orangnya sangat bertakwa. Bertakwa itu menjaga diri. Gitu. Jadi nggak ngawur, nggak sembarangan. Nggak ngawur urusan makan, nggak ngawur urusan pergaulan, nggak ngawur urusan hukum, nggak ngawur karena takut. Maka kalau takut kok tidak sampai ke orangnya menjaga, berarti belum takut. Gitu. Levelnya masih di bawah. Gitu.
Beberapa contoh akhlak yang masih ingat kan, ada Abu Dzar kan pernah ada kisah cukup menarik, eh, memanggil Bilal ya Ibn Sauda, ya, hai anak orang hitam. Rasul mendengar, kemudian Rasul mengatakan innaka imruun fika jahiliyah, kau masih ada jahiliyah. Kemudian hanya Bilal, Abu Dzar meletakkan kepalanya di tanah, injaklah kepala. Karena apa? Langsung bisa menghentikan akhlak buruknya. Kalau ternyata memang Bilal orangnya sangat sangat kayak mesin gitu orangnya. Cuk gitu langsung perintah gitu. Orangnya gitu memang. Sangat nggak kayak mesin yang masih enggak klek 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 gitu. Perintah Rasul gitu. Salah langsung selesai. Bisa menghentikan, itu contoh namanya punya rasa takut tinggi begitu. Langsung bisa menghentikan seketika akhlak buruk. Nggak justifikasi, nggak, nanti belum. Jadi kesimpulannya, implementasi rasa takut itu menjadikan orangnya sangat menjaga, sangat mutahafid, dengan bahasa lain sangat bertakwa. Kan takwa itu kan maknanya tiga kan ya, kan rasa takut, menjaga diri agar tidak kena fitnah, terus yang ketiga dengan cara menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu kan makna takwa. Nah, takut itu memang salah satu makna utama di takwa. Gitu. Dampaknya dia menjaga diri. Jadi orangnya sangat menjaga. Orangnya sangat hati-hati. Tidak ngawur, nggak sembarangan. Nah, orang mukmin itu memang orangnya begitu, nggak ngawur. Sangat menjaga. Cuma sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terakhir nih beberapa tip ya, atau mungkin cara-cara praktis ya agar muncul rasa takut. Yang pertama, seringlah baca Quran terkait dengan adabnya Allah. Banyak ditemui di surat-surat terakhir. Mulai juz 21 ke belakang itu sudah banyak ketemu. Apalagi mulai 25 ke belakang itu berurutan itu. Ada Al-Waqi'ah itu, Qabri itu semua urutan hari kiamat semua. Dan akan bicara tentang adab. Awal mungkin masih biasa. Awal. Itu sama saja ngomong takut dicerai dari orang yang masih TK. Dek, kamu jangan judes, nanti kalau punya suami kamu cerai loh. Ya, nggak ngerti loh. Kenapa coba? Belum umurnya. Gimana ngomong takut cerai dia aja baru umur 5 tahun. Jadi kalau hari ini kita baca Quran tentang adab, oh belum rasa takut, anggap aja kita baru umur 5 tahun gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti lama-lama baca. Lama-lama begitu melihat akan ada neraka, kita akan nangis sendiri. Kok belum, baca aja terus nggak apa-apa. Namanya proses pematangan jiwa. Dan kalau misalnya ada orang, oh loh itu kok takut-takut, biarin aja, nggak usah dibantah. Dan juga nggak usah ngejelasin, karena panjang ceritanya nanti. Nah, aku heran orang-orang itu sholat kok pakai nangis, aneh. Pernah dengar nggak ibu-ibu jurit kayak begitu? Ya biarin aja, nggak apa-apa. Ibu nangis ya, ibu ini terlalu apa, melo dengerin itu apa Imam Masjidil Haram. Masa gitu aja melo sih ibu, gitu. Aku tegar. Ya nggak apa-apa, ya, biarin aja nggak apa-apa. Karena ada beberapa jamaah itu memang aneh lihat orang yang sholat nangis itu aneh. Kan sholat nangis itu kan baru kita kenal setelah situasi hubungan Masjidil Haram sama sini terbuka, itu baru ada. Dulu bahkan kami di pondok itu nggak pernah melihat ada orang nangis, jarang. Begitu kami kuliah di sini, kan nangis itu kan memang satu sunnah. Memang banyak ditemui di Mekah, di Madinah, karena mungkin orangnya di Mekah mau ngapain kan, orang tahu udah taat kan. Jadi banyak kan orang nangis waktu sholat itu, apalagi mereka paham Quran kan. Akhirnya mulailah ada situasi orang nangis, karena itu mulai dilihat. Nah banyak orang yang aneh ibu-ibu. Ya aku aneh ya melihat ada orang sholat kok sampai nangis-nangis itu apa sih?
Bukankah itu malah mengganggu? Ganggu aja ini orang saksek-saksek pakai tisu juga akhirnya gitu. Ya biarin aja lah, namanya juga orang. Ya, jadi yang kedua baca hadis. Nah, beda Quran beda hadis. Hadis itu memang tentang adab itu banyak ditemui di kitab Raqaiq. Itu juga banyak. Kitab Raqaiq. Setiap ada kitab Riqaq atau Raqaiq itu kaitannya dengan banyak, kaitan dengan hari akhir. Juga banyak ditemui di kitab yang sudah pernah namanya Tadhkirah. Itu tentang hari kiamat. Juga banyak ditemui masalah kayak gini di Asratu Saat, tanda kiamat. Itu juga hari-hari terkait dengan azab. Ya. Intinya akhirnya dengar Rasul menceritakan tentang apa. Itu juga insya Allah memunculkan rasa takut kepada Allah SWT. Yang ketiga, kalau berkesempatan kau boleh memperhatikan umat sebelum Rasulullah yang kena azab. Makanya kalau ngelewat ke sana, itu suruh lewat cepat, tapi ta'awud. Nah, jadi ngambil pelajarannya aja. Jangan lama-lama di situ. Itu juga bisa memicu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya. Nomor 4. Nah, kalau usahakan bisa gitu, sholat atau dikir bersama orang-orang yang punya itu. Kita ketarik. Yang punya rasa takut, yang bisa nangis rata-rata mereka. Oke. Itu insya Allah lama-lama melembutkan hati kita. Karena rasa takut itu identik dengan kelembutan hati. Kalau keras, dia nggak punya rasa takut. Keras kan menentang jadinya. Kalau keras hati kita, ya menentang jadinya. Tapi kalau lembut, tunduk, nanti takut kepada Allah. Ya. Nah, bisa ditambah zikir asma Allah yang ke arah sana. Al-Qahar, Al-Jabbar. Kan ada nama Allah itu kan bersifat Rahman Rahim, ada bersifat yang bersifat adab. Al-Muntaqim, kayak gitu-gitu. Itu zikir juga bagian dari memasukkan nilai, oh Allah maha membalas. Itu kan jadi ingat, kalau balasan Allah keras gimana. Itu mungkin beberapa tips supaya sifat takut mulai muncul. Tapi intinya kita harus mengupayakan. Dan insya Allah kalau rasa takut itu muncul, bukan kau sedih hidup, kau bahagia hidup. Hanya takut kepada Allah dan tidak takut kepada selain, oh luar biasa, kau merdeka. Mungkin demikian. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, Fadal? Silakan yang bertanya. Fadal. Waalaikumsalam. Nanti Dokter, tadi saya sampaikan apa yang disampaikan Dokter tadi, rasa takut ini kan terwujud kalau kita tidak punya rasa takut kepada Allah. Jadi hidup dalam kemasan, kemudian takut kehilangan dan sebagainya. Kalau saya perhatikan, apakah ini bukan kaitan dengan kita Allah. Jadi kan kalau cemas itu artinya kita nggak tawakal sama Allah gitu kan. Karena Allah kan kalau yang buat takdir pun udah pasti terbaik dari Allah. Kemudian yang masalah kehilangan pun kita ini kan memang tidak punya apa gitu ya. Kita merasa nggak punya apa-apa ya kita pasti tawakal dan itu ternyata terkait sekali dengan apa yang disampaikan. Saya cuma ingin bertanya. Saya simpulkan ini. Betul, jadi kecemasan itu sebabnya banyak sebenarnya. Karena yang kita bahas salah satu kepada Allah, itu salah satunya itu kan, karena ada ulama yang mengatakan ya, begitu kau tidak takut kepada Allah, maka akan Allah buat padamu rasa takut kepada selain Allah. Nah dari situ bisa disimpulkan, meskipun ini bukan hadis, tapi memang itu faktual sekali.
Nah, adapun kecemasan bisa aja pemicunya bukan hanya ini. Tadi kurang tawakal, juga bisa resah. Bahkan yang lain kurang ikhlas juga bisa resah. Kurang ikhlas bisa resah. Kurang syukur juga bisa resah. Kurang sabar juga bisa resah. Kan sabar membuat kuat, kuat jadi nggak resah. Jadi resah itu bisa pemicunya dari mana-mana, sifatnya belum kebangun bisa kemana. Gitu. Allahu a'lam. Ya, ada lagi. Masih ada waktu. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bu. Ustaz, saya meminta dibetulkan ya kalau Oke. kesimpulan saya. Jadi tadi itu kalau ada grade itu, dapat tingkatan itu yang paling bawah itu takut karena takut dengan cara tidak melanggar. Jadi mengerjakan perintah, menjauhi larangan itu saja. Terus yang naik lagi menjadi itu tadi semua plus takaruf gitu ya. Okay. Nah yang top itu masih difikir gitu saja, yang wajib-wajib aja sama yang haram-haram aja gitu saja. Terus kalau yang hosya itu udah ditambahin sama gitu ya. Betul. Terus pertanyaan menjadi begini Ustaz. Kalau orang ada yang sekedar jalanin aja gitu Ustaz. Betul. Kan itu pasti di bawah lagi Ustaz. Di bawahnya dari yang taat ya. Di bawahnya taat gitu loh. Kalau tadi yang taat nggak bisa tuh yang takorup ya. Kalau ada di posisi sebelum maksudnya tuh yang terjadi aja gitu loh Ustaz. Tanpa apa ya berarti masih ada pelanggarannya dikit gitu. Ya. Nah, itu gimana? Tadi iya. sudah jelaskan ya, emang berkaitan sama iman. Tapi gimana ya caranya ya supaya kita naik grade gitu loh Ustaz. Iya. Masya Allah. Satu hal yang sebelum bicara cara ya, ini itu karunia Allah betul. Jadi kalau sudah kita lihat lapangan, itu terasa betul, itu karunia Allah. Kan Allah kasih karunia ada yang dikasih sehat sampai tua, ada muda ada sakitan. Kan logikanya kalau muda sehat, tuanya boleh sakitan. Tapi ada orang muda udah sakit, yang tua malah sehat. Itulah lapangan. Maksudnya ada orang yang memang nggak naik, memang nggak mau naik, nggak tertarik naik. Kan mestinya misalnya apa sih salahmu? Kamu itu sholat bener, kan nggak ngurangi jam kerja. Toh sholat itu juga pasti jam istirahat. Tapi ya udahlah, nggak usah jamaah, yang penting sholat. Memang nggak mau. Terus apa sih salahmu kan? Kalau nanti malah kamu sholat, ikut ngaji, kan lebih bagus. Udah masih mendingan nongkrong deh. Bilang lihat nggak ada anak muda. Bapak perhatikan ini kan masjid. Nanti ada waktu Jumatan itu. Yang takut masuk masjid. Pada waktu mau Jumatan itu nggak masuk-masuk, dia ngerokok di depan dulu. Sampai nanti ketika azan bahkan si khotib masih udah mau selesai, baru kedebukan wudhu sholat. Apa sih susahnya lu masuk masjidnya juga malah AC, di situ kan panas. Nah sini aja lah, relax. Gitu. Sono, serius. Di situ memang orang itu karunia Allah itu memang terasa. Ada orang. Makanya ketika akhirnya kita dapat karunia, bisa ngaji, bahkan bisa belajar yang Masya Allah gitu, kita bersyukur pada Allah. Dan semoga nikmat ini tidak dihilangin, terus ditambah. Nah kepada yang seperti itu, pertama kita doakan, semoga Allah kasih hidayah. Nah kalau kita bisa akses entah karena teman atau apa, itu sebenarnya bisa dimulai dari dialog-dialog kecil. Setelah ada contoh, terutama kalau ngadepin anak generasi baru sekarang, itu harus ada contoh terlebih dahulu sebelum dialog.
Contoh, kamu ngomong yang sudah kau kerjakan, kira-kira kayak gitu. Nah itu dialog kecil itu terkait dengan, harus diakui, anak sekarang itu kan pintar. Dialoglah dari visi hidup. Yang kau cari apa? Gitu. Itu nanti lama-lama ketemu tuh. Kan dia kan mengejar tuh. Anak sekarang kan cerdas. Atau setelah visi hidup terus apa, yang kamu cari apa? Nanti lama-lama ketemu. Ketemu sampai titik yang ke, ya udahlah taat aja. Gitu. Nanti dialog tentang situasi hidup. Pernahkah begini, pernah. Kan pernah itu biasanya. Pernah banyak kegagalan, pernah keberhasilan. Nah, terus diacak-acak aja. Proses tafakur, Bu. Sampai kebuka. Kalau di dalam, kalau kami kalau di training itu sampai, hah, gitu loh. Sampai, oh, nah sampai harus ketemu O-nya itu. Oh itu berarti dia kebuka pikirannya untuk mau naik. Sebelum O nggak bisa. Mau 1000 ceramah, jadi khutbah Jumat kenapa nggak berdampak? Karena nggak O. Nggak wow. Karena waktu dia dengar khutbah Jumat itu dia tidur. Atau khutbahnya nggak mampu membuka pikiran bawahnya, sadarnya itu. Nggak bisa wow itu. Jadi emang ya nggak ngefek jadinya. Oh, dia nolak kok sebenarnya. Bahkan waktu dengar khutbah Jumat, sudah berharap segera selesai. Jadi ini merupakan beban sepanjang mendengarkan. Sementara ngaji nggak datang. Kalau Jumat kan wajib datang. Nah, jadi mungkin dialog-dialog kecil. Saya ingat ada beberapa kisah kecil, seorang ayah ngomong sama anaknya yang begitu, yang mungkin kasusnya lebih parah daripada yang ibu ceritakan. Biasanya kan masih agak oke kan. Parah betul. Nah, datang malam-malam terasa bau minuman. Bapaknya ngomong, oh jadi orang remaja itu gitu ya. Itu membuat terpukul dia. Kenapa? Karena dia, oh kalau remaja itu harus begitu ya, gitu. Itu kebuka, bisa kebuka pikirannya. Kan boleh remaja nggak begitu, gitu. Apa harus begitu ya remaja itu? Kan jawabannya, ya nggak harus sih, gitu. Nah, dia nanya gitu bapaknya, bisa kebuka. Gitu. Jadi prosesnya bisa macam-macam, tapi terkadang di dialog kecil bisa Bu, dengan izin Allah, terutama yang muda-muda ya. Wallahu a'lam bishawab. Khusus anak muda jangan pernah dimarahi dan jangan pernah digurui. Jangan pernah guruin anak muda. Kita bakal dikasih guru balik. Oh, pinteran dia, Masya Allah. Ilmunya jauh lebih banyak daripada. Jadi saya tuh punya senior, itu pusing dengan anaknya. Anaknya tuh saking tekun agamanya, kan pindah-pindah pandangan. Kadang gini, kadang gini. Bapaknya tuh, udahlah kamu ngaji bener. Bapak ngerti apa sih bapak ini kan? Dia bacain semua referensinya itu. Jadi akhirnya bapaknya nyerah. Udah serah kau lah. Anak sekarang. Padahal. Oh, saya terakhir ya, karena waktu dua, empat, tiga. Bukan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45 itu kan disebutkan artinya jadikanlah sabar dan sholat sebagai teknologi. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kenapa tidak takut kok khusyuk? Apa bedanya takut? Salam Kak. Salam, kalau pertanyaan kenapa apa tidak takut khusyuk, ya itu firman Allah, atau Allah berfirman seperti itulah. Kalau jawaban ideologinya ya. Jadi Allah berfirmannya, wa inna lakabiratun illa alal asyik. Yang kedua, jawaban hikmahnya ya, bukan jawaban alasannya. Kalau alasannya Allah tidak pernah ditanya kenapa berbuat. Jawabannya terserah Allah, dia berfirman seperti itu. Dan kita yang harus memahami firman itu. Tapi kalau hikmahnya, di dalam khusyuk itu udah ada rasa takut. Karena dimensi khusyuk itu luas. Takut plus. Jadi khusyuk itu apa sih? Khusyuk adalah ketundukan
kepatuhan, perasaan menghibah, tak berdaya di hadapan Allah, disertai dengan rasa takut, rasa berharap, rasa cinta kepada Allah. Jadi khusyuk itu adalah takut plus. Sehingga dengan khusyuk insya Allah itu ringan. Salat. Allah. Pasti takut. Orang tidak mungkin khusyuk tanpa rasa takut. Kalau khusyuk tanpa rasa takut namanya fokus. Bukan khusyuk. Fokus itu bukan khusyuk. Allahu a'lam.